Selamat pagi, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Karus Daniel Sembiring, MIT 13 19 013. Di sini saya akan membahas tentang apa itu sinusoidal steady state analysis. Dalam bab ini, kita dapat melihat bagaimana menganalisis nodal, mesh, teorema Thevenin, teorema Norton, superposisi, dan transformasi sumber dalam menganalisis tanggal DC. Tujuan utama dari bab ini adalah untuk menggambarkan dengan contoh menganalisis sirkuit AC pada biasanya membutuhkan 3 langkah, yaitu pertama, mentransformasikan sirkuit ke domain fasor atau frekuensi, memecahkan masalah menggunakan teknik sirkuit seperti menganalisis nodal, mesh, superposisi, dan lain-lain, dan terakhir mengubah fasor yang disesuaikan ke domain waktu. Nodal analisis adalah titik pertemuan dari dua atau lebih elemen rangkaian yang mempunyai prinsip hukum Kirchhoff 1 atau KCL, di mana jumlah arus yang masuk dan keluar dari titik percabangan akan sama dengan 0. Ya, ini contoh rangkaiannya. Mesh analisis adalah memiliki prinsip hukum Kirchhoff KVL untuk menentukan arus yang dikenal di sirkuit tersebut, yang biasanya menggunakan teknik looping untuk mencarinya. Dan ini dia adalah contoh rangkaiannya. Superposisi teorema akan menjadi penting jika rangkaian memiliki sumber yang beroperasi pada frekuensi yang berbeda. Dalam hal ini, karena impedans bergantung pada frekuensi, kita harus memiliki sirkuit domain frekuensi yang berbeda untuk setiap frekuensinya. Untuk menggunakan teorema superposisi dengan arus dan tegangan sirkuit, sumber komponen harus sebanding. Contohnya arus harus sebanding dengan tegangan. Ini adalah contoh rangkaiannya. Source transformation transformasi sumber dalam frekuensi melibatkan transformasi sumber tegangan secara seri dengan impedansi ke sumber arus secara paralel dengan impedansi atau sebaliknya. Ini adalah contoh rumusnya. ZL, ya. Ini adalah rangkaiannya. Thevenin dan Norton equivalent circuit. Teorema Thevenin dan Norton diterapkan pada sirkuit AC dengan cara yang sama seperti pada sirkuit DC. Satu-satunya tambahan muncul dari kebutuhan untuk memanipulasi bilangan kompleks. Sirkuit ekuivalen Thevenin di mana sirkuit linear diganti dengan sumber tegangan secara seri dengan impedansi, sedangkan Norton diilustrasikan dengan mana linear diganti oleh sumber arus paralel dengan impedansi. Yang ini adalah linear sirkuit Thevenin ekuivalen, yang ini linear sirkuit Norton ekuivalen. Ini adalah rumusnya, VTH sama dengan Cn, CTH sama dengan Cn. Yang selanjutnya ada open access circuit. Kunci untuk menganalisis rangkaian op-amp adalah untuk menjaga dua sifat penting dari op-amp ideal dalam pikiran. Yang pertama, tidak ada arus yang masuk ke terminal inputnya. Lalu yang kedua, tegangan di terminal inputnya adalah 0. Yang A ini adalah sirkuit dalam domain waktu. Yang kedua, yang B ini frekuensi domain ekuivalen. Kayaknya selanjutnya ada AC analysis using PCPice. Prosedur untuk menggunakan PCPice untuk analisis AC sangat mirip dengan digunakan oleh untuk analisis DC. Analisis rangkaian AC dilakukan untuk dalam domain fasor atau frekuensi, dan semua sumber harus memiliki frekuensi yang sama meskipun analisis DC. Analisis AC dengan PCPice melibatkan penggunaan AC sweep. Analisis dalam bab ini membutuhkan frekuensi tunggal. Output dari PCPice berisi fase tegangan dan arus. Jika perlu, impedansi dapat dihitung menggunakan voltase dan arus dalam file keluaran. File output. Ini adalah contoh rangkaiannya. Oke, pengaplikasiannya ini adalah ada kapasitasi multiplier. Yang pertama, dan yang kedua adalah oscillator. Kapasitasi multiplier adalah sirkuit seperti ini digunakan dalam teknologi sirkuit terpadu untuk menghasilkan kelipatan dari kapasitasi fisik kecil C ketika
Kapasitasi besar diperlukan, misalnya kapasitor 10 PV dapat di seperti kapasitor 100 NF. Yang kedua adalah osilator. Osilator adalah rangkaian yang menghasilkan bentuk gelombang AC sebagai keluaran saat ditenagai oleh DC. Nah, konsep yang dipelajari dalam bab ini akan diterapkan dalam bab selanjutnya untuk menghitung daya listrik untuk menentukan respons frekuensi. Konsep ini juga digunakan untuk menganalisis rangkaian berpasangan, sirkuit 3 fase, sirkuit transistor, filter, osilator, dan sirkuit AC lainnya. Itulah contoh-contoh aplikasi lainnya ya. Selanjutnya ada rangkuman. Rangkumannya dalam menyelesaikan respons, kondisi mapan dari sirkuit yang memiliki sumber independen dengan frekuensi berbeda, masing-masing sumber independen harus dipertimbangkan secara terpisah. Pendekatan yang paling alami untuk menganalisis sirkuit tersebut adalah dengan menerapkan teorema superposisi. Sirkuit fasor terpisah untuk setiap frekuensi harus dipecahkan secara independen dan respons yang sesuai harus diperoleh dalam domain waktu. Respons keseluruhan adalah jumlah dari respons domain waktu dari semua sirkuit fasor individu. Konsep transformasi sumber juga berlaku dalam domain frekuensi. Setara Thevenin dan dari rangkaian AC terdiri dari sumber tegangan secara seri dengan impedansi Thevenin. Norton dari AC terdiri dari sumber arus paralel dengan impedansi Norton. ICPS adalah alat sederhana untuk dan kuat untuk memecahkan masalah rangkaian AC. Ini membebaskan kita dan membosankan bekerja dengan jaringan kompleks yang terlibat dalam analisis kondisi mapan. Pengganda kapasitansi dan osilator AC menyediakan dua aplikasi khas untuk konsep yang disajikan dalam bab ini. Pengganda kapasitansi adalah rangkaian op-amp yang digunakan dalam produksi kelipatan kapasitansi fisik. Osilator adalah perangkat yang menggunakan input DC untuk melakukan output untuk menghasilkan output AC. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih, salam.